Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 202 kepala terpilih akan menjalani tes kesehatan pada hari kedua di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Senin 17 Februari. Sesi dimulai pukul 8 pagi tadi, dimulai di 3 kabupaten Jawa Timur yang berlanjut ke Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Sebelumnya, kepala daerah wilayah Sumatera dan Jawa telah lebih dulu melakukan tes kesehatan pada Minggu 16 Februari. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Ibriza Fasti Ifam di Kementerian Dalam Negeri. Selamat pagi, Ibriza. Ya, selamat pagi Siska. Baik, Ibriza, bagaimana situasi tes kesehatan pada hari kedua di kantor Kemendagri? Siapa saja yang terpantau hadir di sana? Ya Siska, pada hari Senin tanggal Selamat malam 17 Tribunnews, Februari 2025 pada hari ini Jumat 14 di Februari kantor Kementerian Dalam 2025 Negeri memang terpantau Presiden sudah ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertolak dari sudah kediamannya banyak di kepala Kelurahan daerah yang hadir Sumber seperti itu, Kecamatan diantaranya Banjarsari, gubernur Kota dan wakil Solo gubernur untuk menuju terpilih ke Jakarta Bali, Wayan Koster dan menghadiri Inyoman Giri Prasta, HUT kemudian ke-17 gubernur Partai Kalimantan Selatan Gerindra Muhyiddin, di Jakarta. kemudian Dalam gubernur dan kesempatan yang wakil sama, gubernur NTB Pak lalu Muhammad Jokowi Iqbal dan mengucapkan Indah selamat Damayanti atas Putri. Kemudian juga ada Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling seperti itu. Dan banyak juga beberapa bupati dari berbagai daerah di Indonesia. Baik, lalu dari beberapa kepala daerah terpilih yang sudah menyelesaikan tes kesehatan dan juga registrasi untuk pelantikan, apa yang mereka sampaikan terkait dengan persiapan menjelang pelantikan dan juga retreat di Magelang, Ibriza? Ya, Siska, terkait dengan hasil tes kesehatan mereka dari beberapa gubernur dan wakil gubernur khususnya yang diwawancarai, memang uh, menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan mereka berjalan dengan baik dan hasilnya bagus seperti itu. Kemudian untuk persiapan retreat sendiri di Magelang nanti memang sebagian besar menyatakan mereka siap seperti itu. Seperti salah satunya Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin yang menceritakan bahwa nantinya dalam kegiatan retreat tersebut dia akan membawa beberapa perlengkapan seperti 8 buah baju putih, kemudian pakaian olahraga, kemudian 3 kemeja batik sebagai perlengkapan nanti di acara retreat tersebut. Seperti itu, Rizka. Uh, Terkait dengan 24 kepala daerah yang tidak mengikuti tes kesehatan pada hari pertama, apakah sudah ada informasi akan mengikuti hari ini termasuk Anung, Ibriza? Ya, Siska. Terkait dengan 24 kepala daerah yang memang tidak hadir pada pemeriksaan kesehatan kemarin, memang belum ada informasi lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri terkait hal tersebut. Sekiranya Kementerian Dalam Negeri sudah menyampaikan uh, hal tersebut akan disampaikan lebih lanjut seperti itu. Baik, Ibriza, apalagi informasi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan tes kesehatan di kantor Kemendagri ini? Ya, Siska, terkait dengan pemeriksaan kesehatan memang hingga saat ini masih terus berjalan. Seperti diketahui ada sejumlah daerah seperti itu yang akan yang dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan pada hari ini seperti Jawa Timur, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kemudian nanti di sesi 2 akan ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Kemudian di sesi ketiga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dan untuk diketahui memang pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan rangkaian dari pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Februari 2025. Selain itu memang pemeriksaan kesehatan tersebut juga untuk mengecek kesehatan para kepala daerah terkait dengan orientasi atau retreat yang akan digelar pada 21 sampai 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Demikian, Siska. Baik, terima kasih laporannya, jurnalis Tribun News Ibriza Fasti langsung dari kantor Kemendagri Jakarta. Selamat bertugas kembali.
pemeriksaan kami melakukan pemeriksaan kesehatan bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, saya Wayan Koster, Bapak Maman Giri Praste sudah mengikuti sesuai dengan POM yang diberikan. Ada 4 unsur yang dites. Pertama adalah tensi, yang kedua adalah kadar gula, yang ketiga adalah kolesterol, yang keempat asam urat. Hasil pengecekan untuk saya dua-duanya normal, begitu juga untuk Pak Wagub. Alhamdulillah astukaro normal. Baik, semua berdua, jadi siap, sehat, dalam keadaan normal untuk dilantik tanggal 20 itu. Ada pertanyaan? Gimana Pak persiapannya? Retret sudah sangat siap. Merasa keberatan nggak sih Pak dengan 7 harus ada retret lebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan tugas sebagai gubernur? Bagaimana? Merasa keberatan nggak adanya retret sebelum nantinya melaksanakan sebagai tugas? Oh enggak, bagus, itu sesuatu yang bagus untuk membangun spirit kebangsaan dan juga kebersamaan antar daerah, serta menyelaraskan visi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini kan retret dari jam 6 nanti sampai jam 10 malam. Ada persiapan fisik khusus nggak Pak dari Pak Kostar sama Pak Wakil? Nggak ada persiapan khusus karena saya 5 tahun jadi gubernur nggak pernah sakit. Beliau juga 10 tahun jadi bupati nggak pernah sakit kecuali flu. Aman. Ada persiapan khusus nggak Pak yang diinstruksikan itu nanti retret atau enggak pelantikannya? Ada pemeriksaan lengkap kesehatan dan itu sudah dilakukan di rumah sakit daerah dan hasilnya bagus. Bajunya bawa apa aja Pak? Baju pertama waktu datang itu pakai baju PDL, PDL-nya PDL seragam Pol PP, ya kayak Pol PP kita. Gitu. Terus apa lagi Pak? Kalau hari biasa itu putih hitam, putih hitam. Terus olahraga training hitam, kaosnya putih. Ramah-tamah baju ndek atau batik. Gitu. Ada yang perlu diminta kayak visi-misi dan sebagainya nggak sih Pak untuk nanti di retret nanti? Kalau lihat random acara nggak ada, Nggak ada. cuma ada diskusi. Ya. Isinya kebanyakan pengarahan, pagi olahraga, udah itu aja. Bagus. Provinsi Bali sendiri bagaimana Mas Jo ini? Bagaimana? Efisiensi anggaran, apa sudah mulai ditata, mana yang akan dipangkas dan sebagainya? Jadi saya perlu menyampaikan bahwa mengenai pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran, sesungguhnya di Pemprov Bali sudah dilakukan pada saat COVID-19 2020 sampai 2022 itu dilakukan efisiensi anggaran lebih tajam dari yang ada dalam instruksi Bapak Presiden. Dan instruksi Bapak Presiden saya kira untuk membangun APBN, APBD yang sehat, fiskal yang bagus bagi pusat dan daerah, saya kira itu sesuatu yang sangat baik bagi daerah untuk menyelaraskan efisiensi anggaran di program-program di APBD-nya. Menurut saya bagus. Tidak akan menghambat program-program prioritas Bapak sebagai gubernur nanti di Bali? Menghambat tidak, tapi mungkin kapasitas berkurang sedikit. Ya. Kan yang banyak berkurang perjalanannya. Gitu. Kebetulan kami Provinsi Bali dampaknya tidak terlalu besar. Saya sudah cek semua. Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar tes kesehatan pada Senin 17 Februari pagi. Beberapa yang sudah hadir seperti Kepala Gubernur, maksud kami Gubernur NTB terpilih, lalu Muhammad Iqbal, dan Wagub NTB terpilih Indah Damayanti. Kemudian Gubernur Bali terpilih Wayan Koster, dan Wagub Bali terpilih Inyoman Giri Prasta. Terlihat pula Gubernur NTT terpilih Emmanuel Melkiades Lakalina. Sebelumnya, Kepala Daerah terpilih untuk wilayah Sumatera dan Jawa telah lebih dulu melakukan tes kesehatan pada Minggu 16 Februari. Hanya ada 239 kepala daerah terpilih yang mengikuti jalannya tes kesehatan tersebut.
Namun sebanyak 24 diantaranya tidak datang. Menurut Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, beberapa dari mereka tak hadir karena memiliki agenda mendesak. Terdapat pula kepala terpilih yang tak memberikan konfirmasi. Adapun 24 orang tersebut dikabarkan akan menjalani tes kesehatan pada hari ini. Para kepala daerah terpilih yang sudah mengikuti tes kesehatan Bobi Nasution, Ahmad Lutfi, Dedi Mulyadi, Kurva Indar Parawansa hingga Rano Karno. Sementara untuk Pramono Anung tidak hadir dan hasil medical check-up secara pribadi. Pemeriksaan kesehatan ini jadi rangkaian kegiatan sebelum pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan pembekalan di Akademi Militer Magelang. Saja menyelesaikan pengecekan kesehatan dan alhamdulillah dua-duanya dalam kondisi sehat dan siap untuk dilantik nanti pada tanggal 20 Februari dan juga saya sendiri sudah kondisi sehat dan siap untuk mengikuti retreat yang akan berlangsung 21 sampai 28 nanti. Pelantikan sudah ada briefing belum Pak? Pelantikannya seperti apa? Apakah memang ada dibagi kuarter atau kemarin kita sudah Zoom meeting dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya dan sudah mendapatkan briefing juga mengenai bagaimana proceeding dari kegiatan pelantikan nanti. Jadi Posam House sudah dapat informasi secara umum. Tapi from time to time dari hari ini sampai dengan pelantikan nanti pasti akan ada update yang akan disampaikan oleh Kemdagri pada kami. Rencananya itu berapa untuk pelantikan dari? Kenapa? Rencananya itu berapa pelantikan? Masih belum dipastikan waktunya, tapi yang jelas pasti pagi hari. Untuk persiapan retret apa saja Pak yang sudah dipersiapkan? Ya, nggak ada sih, kalau retret kan persiapannya lebih banyak persiapan fisik ya, karena nanti akan ada beberapa kegiatan fisik yang ada berlangsung di situ dan tentu saja yang lebih penting adalah briefing yang akan disampaikan oleh pejabat-pejabat dari pusat, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun menteri-menteri lainnya. Yang ini buat kita, buat gubernur khususnya sebagai wakil pemerintah pusat ini akan sangat penting karena ini untuk memastikan bahwa dari pusat sampai daerah inline dalam pelaksanaan visi misi dan program. Ada instruksi khusus untuk mereka nanti harus apa atau memang ada yang perlu dipersiapkan apa? Oh pasti ada. Ada. Ya detail-detail saja. Seperti baju putih atau batik berapa pasang gitu Pak? Ya baju batik pasti, baju batik yang akan digunakan untuk acara makan malam dan sebagainya. Sudah ada dikasih tahu Pak jadwalnya nanti retreat ngapain aja Pak? Sudah dapat informasi. Secara umum kurang lebih sama dengan yang dihadiri oleh para menteri, tetapi hanya waktunya lebih panjang jadi 7 hari. Tapi ini pun sudah singkat dibandingkan dengan yang seharusnya bisa 14 hari. Nanti dikasih strategi oleh nggak sih Pak? Seragamnya nanti akan diputuskan lebih lanjut, tetapi yang jelas dari penyelenggara yang akan menyiapkan seragamnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat bekerja Pak. Balik. Saat lancar ya. Kalau tadi cuman cek tinggi darah jualan. Hasilnya bagus. Ya. Persiapannya Pak untuk nanti retret gimana? Persiapannya cukup matang. Apa aja Pak persiapan buat nanti retret? 7 hari itu Pak. 3 hari baju putih kita bawa selengkapnya. Mungkin bisa 7 atau 8 itu bawa. Ada harus bawa baju putih. Apa ada unsur kita harus bawa baju apa aja Pak? Baju putih, baju olahraga kan, itu siapkan. Batik. Nah batik itu kita 3 lembar supaya cukup. Oke. Pak udah ada persiapan tuh pelantikan Pak? Siap. Soalnya saya pernah pelantikan juga kan. Karena saya sendirian kemarin lantik. Oh iya. Yeah. Pak, tapi dengan tahun ini kan ada retret Bapak sendiri, apakah memang ini hal yang baru atau memang hal yang memberatkan bagi kepala daerah? Kenapa ada retret dulu atau seperti apa? Enggak ada memberatkan. Tapi enggak ada. Karena kita perlu, ini malah kita untuk istirahat di sana. Kalau di daerah kan kita sibuk melayani masyarakat, tetapi kalau sana kan istirahat. Cuma belajar duduk kan begitu ya. Asik. Udah? Antusias nggak ikut retretnya nanti? Insya Allah. Nah, karena kita anggap istirahat di sana. Pak, yang diharapkan dari retret apa sih Pak?
Kalau dari Bapak pribadi? Yang diharapkan adalah kita mungkin silaturahmi ya dengan yang lainnya, berkenalan ya mungkin. Selama 1 minggu mungkin cukup berkenalan dengan yang lainnya. Nanti keberangkatan di Jakarta langsung di sana, direncanakan kemarin Jogja ya, nggak jadi. Ini ada kabar lagi, gua langsung ke Magelang. Jadi Kalsel ya Pak ya? Dari Kalsel. Oke. Pak, terkait efisiensi anggaran, mungkin dari Kalsel sendiri siap untuk melaksanakannya bagaimana? Anggaran apa? Efisiensi anggaran Pak Prabowo. Anggaran bunga siap terus. Apapun kata pusat kita turutin lah. Yang penting kita membangun bisa, apapun yang disarankan kepada Kalimantan Selatan siap terus. Gitu. Berarti saat ini sudah mulai disesuaikan Pak ya? Sesuaikan. Kita pangkas juga untuk belanja daerah apa semua, belanja apa SKPD gitu. Ngaruh ke program prioritas kah Pak? Efisiensi anggaran ini di Kalimantan Selatan sendiri? Enggak juga. Yang penting prioritas kita dahulukan. mata anggaran yang udah dipangkas apa aja Pak? Mata anggaran yang akan dipangkas Pak, masih efisiensi? Enggak, semua SKPD kita pangkas yang tidak dipendulukan. Yang penting yang program yang didahulukan itu tidak dipangkas. Ya, makasih Pak. Oke, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.